Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Mengembangkan Instrumen Penilaian Hasil Belajar. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Di antaranya saya sendiri, Waode Nur Rahmayanti, kemudian teman-teman saya Safira Musrina, Irma, dan Irnawanti. Baiklah, langsung saja pada materi pertama, yaitu definisi penilaian. Penilaian adalah sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana dan dalam hal apa, bagaimana ketercapaian tujuan pendidikan, apa dan bagaimana yang belum tercapai, dan apa yang menjadi penyebabnya, serta apa tindak lanjutnya. Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian penilaian, diantaranya yaitu yang pertama, menurut Suharsimi Arikunto, penilaian adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik dan buruk. Yang kedua, dalam Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 1 Pasal 1 Ayat 17, penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Dan yang ketiga, menurut NSW Department of Education, penilaian merupakan proses pengumpulan fakta-fakta dan membuat keputusan mengenai kebutuhan siswa, kekuatan, kemampuan, dan kemajuannya. Dan yang keempat, menurut Jaja Raharja, penilaian merupakan sebuah proses pengumpulan informasi dengan mempergunakan alat dan teknik yang sesuai untuk membuat keputusan pendidikan tentang penempatan dan program pendidikan bagi siswa tertentu. Baiklah, dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan pengertian penilaian merupakan proses pengumpulan berbagai data yang dapat memberikan gambaran perkembangan belajar siswa, menjelaskan serta menafsirkan hasil pengukuran, menggambarkan informasi mengenai sejauh mana hasil belajar siswa atau ketercapaian kompetensi siswa. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pengembangan penilaian. Penilaian yang baik harus didukung dengan prinsip-prinsip penilaian agar terdapat aturan yang jelas untuk mengembangkan penilaian. Pada umumnya, prinsip-prinsip penilaian itu terbagi atas 4. Yang pertama, prinsip keeping track, yaitu harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada checking up, yaitu harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga ada prinsip finding out, yaitu penilaian harus mampu mencari dan menemukan serta mendeteksi kesalahan-kesalahan yang menyebabkan terjadi kelemahan dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir ada prinsip summing up, yaitu penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Sekian materi dari saya, terima kasih. Baiklah, lanjutan bahasan materi mengenai prinsip pengembangan penilaian pendidikan di Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Adapun penjelasan mengenai prinsip-prinsip tersebut dapat saya jelaskan sebagai berikut. Prinsip yang pertama yaitu sahih. Berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Prinsip yang kedua yakni objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Prinsip yang ketiga adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus, serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Prinsip
Yang keempat yaitu terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen kegiatan pembelajaran. Prinsip yang kelima, terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh yang berkepentingan. Prinsip yang keenam, yakni menyeluruh dan berkesinambungan. Berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Prinsip yang ketujuh, sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana, bertahap, dengan mengikuti langkah-langkah baku. Prinsip yang kedelapan, beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Dan prinsip yang terakhir yakni akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan penilaian kelas. Penilaian kelas adalah suatu bentuk kegiatan guru yang berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi atau hasil belajar peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran tertentu. Untuk itu diperlukan data sebagai informasi yang diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam hal ini, keputusan berhubungan dengan sudah atau belum berhasilnya peserta didik dalam mencapai suatu kompetensi. Penilaian kelas mengacu pada kriteria atau patokan, artinya interpretasi hasil penilaian bergantung pada sejauh mana siswa mencapai atau menguasai kriteria atau patokan yang telah ditentukan. Kriteria atau patokan itu dirumuskan dalam kompetensi pada kurikulum berbasis kompetensi 2004. Dengan demikian, orientasi penilaian berubah dari berorientasi diskriminasi siswa yang membandingkan siswa dengan siswa lainnya, menentukan ranking peserta prestasi siswa dalam suatu kelas, atau mengelompokkan siswa dalam satu kelas berdasarkan prestasi belajar kepada yang berorientasi diferensiasi. Siswa menentukan apakah atau sejauh mana siswa sudah menguasai kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum dan memberikan remedial atau pengayaan bagi siswa tertentu berdasarkan hasil penilaian diagnostik. Kemudian materi selanjutnya yaitu jenis penilaian autentik. Mendefinisikan penilaian autentik sebagai upaya pemberian tugas kepada peserta didik yang mencerminkan prioritas dan tantangan yang ditentukan dalam aktivitas pembelajaran seperti meneliti, menulis, merevisi, dan membahas artikel. Kemudian yang pertama itu ada penilaian kinerja. Cara yang bisa diterapkan untuk penilaian berbasis kinerja, yang pertama itu daftar cek atau checklist. Digunakan untuk mengetahui muncul atau tidaknya unsur-unsur tertentu dari indikator yang harus muncul dalam sebuah peristiwa atau tindakan. Yang kedua, catatan anekdot. Digunakan dengan cara guru menuliskan laporan narasi tentang apa yang dilakukan oleh masing-masing peserta didik selama melakukan tindakan. Yang ketiga itu skala penilaian. Menggunakan skala numerik berikut predikatnya, misalnya 5 itu baik sekali, 4 baik, 3 itu cukup, 2 itu kurang, 1 kurang sekali. Yang keempat, memori atau ingatan. Digunakan dengan cara mengamati peserta didik ketika melakukan suatu dengan tanpa membuat catatan. Yang kedua itu penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan peserta didik berdasarkan periode atau waktu tertentu. Penilaian proyek berfokus pada perencanaan, pengerjaan, dan produk proyek.
Yang ketiga itu penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian atas kumpulan karya peserta didik baik secara perorangan atau per kelompok. Karya tersebut misalnya menyusun atau membuat karangan puisi, surat, gambar, foto, lukisan, laporan penelitian, dan lain-lain. Yang keempat itu ada penilaian tertulis. Tes tertulis terdiri dari memilih atau mensuplai jawaban dan uraian. Memilih jawaban terdiri dari pilihan ganda, pilihan benar salah, ya atau tidak, menjodohkan, dan sebab akibat. Mensuplai jawaban terdiri dari isian atau melengkapi jawaban singkat dan uraian. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.